Baik, mada sanadrus fi hadat darsi. Apa yang akan kita pelajari di pelajaran ke-19? Di pelajaran 19 hanya satu kaidah saja, Bu ya. Tapi satu kaidah ini lumayan lumayan lah. Jadi di sini ada al-a'dad al-mufradatu. Silakan diharokati dulu. Al-a'dadu al-mufradatu lil ma'dudil mudzakkari. Al-a'dadul mudzakkaru lil ma'dudil mudzakkari. Apa artinya, Bu? Afwan Ustaz, apa Ustaz? Al-a'dad al-mufradatu. Al-a'dadu al-mufradatu lil ma'dudil mudzakkari. Al-a'dadul mufradatu lil ma'dudil mudzakkari. Nah, jadi bilangan mufrad, bilangan satuan untuk ma'dud yang mudzakkar. Ma'dud itu bisa kita katakan benda yang dihitung, Bu ya. Benda yang dihitung. Jadi kita simpulkan kalau hari ini kita akan belajar berhitung dari 1 sampai 10. Gitu, Bu ya. Dari berapa, Bu? 1 sampai 10. Jadi bilangan 10 itu masih termasuk bilangan satuan, Bu ya, kalau di dalam bahasa Arab. Walaupun kalau dalam bahasa kita 10 itu bilangan apa, Bu? Bilangan puluhan. Puluhan, ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab masih dalam golongan satuan. Baik. Langsung saja di sini ada kaidahnya. Kita hilangkan kaidah akil dan gairu akil di sini, Bu ya. Kita fokus ke dalam benda yang mudzakkar dan muannats, ya. Kita hilangkan mindset kita dari bilangan ini adalah akil dan gairu akil, karena akil dan gairu akil ini sama saja. Yang penting kita tahu mudzakkar dan muannatsnya, Bu ya. Yang penting kita tahu apa, Bu? Mudzakkar dan muannatsnya. Tapi kita baru di pelajaran 19 ini baru kita belajar yang mudzakarnya saja, ya, ma'dudnya mudzakkar, entah dia akil atau gairu akil, kita buat atau kita jadikan kaidahnya sama saja. Di sini kaidahnya sama saja. Baik, al-adadu min. Silakan dirakati min salatatin ila asyaratin. Jadi al-adadu min ini nggak usah diharokati ya kalau angka. Salatatin ila asyaratin yukhaliful ma'duda fit tadhkiri. Yukhaliful ma'duda fit tadhkiri wat ta'nitsi. Fit tadhkiri wat ta'nitsi. Apa artinya, Bu? Belum ya? Udah semuanya sudah diharokati? Al-adadu min salatatin ila asyaratin yukhaliful ma'duda fit tadhkiri wat ta'nitsi. Bugayo belum bisa gabung lagi. Baik. Wal ma'dudu yakunu jam'an majruran. Wal ma'dudu yakunu jam'an majruran bil idhofati. Wal ma'dudu yakunu jam'an majruran bil idhofati. Dalam kurung mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Baik. Majrurun apa, Ustaz? Bil majruron, Bu. Ron. Pakai fathah tanwin ya. Majruron bil idhofati mudhafun ilaihi. Bil idhofati mudhafun ilaihi. Baik. Langsung saja. Artinya apa, Bu? Al-adad itu artinya bilangan ya. Bilangan dari 3 sampai 10. Ila itu artinya sampai di sini, bukan ke lagi ya. Bilangan 3 sampai 10 yukhaliful ma'dudah fit tadhkiri wat ta'nitsi. Di sini harus menyelisihi atau berlawanan ya. Yukhalifu itu artinya adalah
berlawanan atau menyelisihi ma'dud. Dari segi apa? Dari sisi mudzakkar dan muannasnya. Jadi kita kan belajar ma'dud yang mudzakkar ini, Bu. Ma'dud mudzakkar berarti otomatis adatnya harus muannas karena kaidahnya adalah jika ma'dudnya mudzakkar maka adatnya harus muannas dan sebaliknya jika ma'dudnya muannas maka adatnya harus mudzakkar. Gitu, Bu ya. Karena di sini kaidahnya yang namanya adat, yang namanya bilangan itu harus menyelisihi ma'dud. Ma'dud itu apa? Ma'dud itu apa? Benda yang dihitung. Nah, benda yang dihitung. Dari sisi apa? Dari sisi mudzakkar atau muannasnya, gitu ya. Tadzkir itu mudzakkar, taknis itu muannas. Wal ma'dudu yakunu jam'an majruran. Dan ma'dud dan bilangan yang dihitung nanti itu akan menjadi jamak, Bu. Jadi nanti kata yang dihitung ini menjadi jamak. Kitabun, nanti kalau dia dihitung menjadi kutubun, tolibun menjadi tulabun, menjadi jamak ya. Majrurun bil idofati, mudhofun ilai. Jadi nanti selain dia jadi jamak, dia juga jadi majrur. Jadi kata yang dihitung itu harus jadi jamak sekaligus jadi majrur. Dan majrurnya ini sebagai apa? Dikarenakan apa? Dikarenakan dia mudhofun ilai. Gitu ya. Dikarenakan apa, Bu? Mudhofun ilai. Otomatis angkanya nanti dia sebagai mudhof. Gitu, Bu ya. Silakan dicatat tambahan catatan, Bu. Otomatis bilangan tersebut menjadi mudhof, itu, Bu. Otomatis bilangan tersebut akan menjadi mudhof. Otomatis di sini apa? Bilangan 3 sampai 10 itu tidak akan bertanwin atau gitu, Bu ya, tidak akan bertanwin. Kalau kita hafalkan dari bilangan 1 sampai 10 memang kalau angka sendiri, Bu ya, kalau angkanya sendiri kita pakai tanwin, Bu. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, tamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Nah, di sini bilangan 1 sampai 10 kita kalau menghafalkan angkanya sendiri itu pakai tanwin. Tapi jika ada jika ada benda yang dihitung, maka nanti berubah. Yang sebelumnya pakai tanwin tidak pakai tanwin. Kenapa? Karena adatnya ini akan menjadi apa, Bu? Mudhof. Dan ma'dudnya bilangan apa? Benda yang dihitung nanti akan menjadi mudhofun ilaih. Otomatis akan majrur, gitu ya. Baik. Di sini dicontohkan apa? Jadi kaidahnya kalau kita simpulkan ada berapa, Bu, ini? 4 ya. Kalau kita rinci, Bu ya, kita hitung satu persatu. Yang pertama al-adadu yukhaliful ma'dud. Itu kaidah pertama. Yang kedua ma'dud yakunu jam'an. Itu yang kedua. Kemudian ma'dud majrurun bil idofati atau dia sebagai mudhofun ilai. Majrurun bil idofati. Itu yang ketiga. Otomatis al-adadu yakunu mudhofan. Otomatis adatnya sebagai mudhof. Jadi ma'dudnya mudhofun ilai, adatnya itu menjadi apa, Bu? Mudhof. Nah, kalau tidak di sini memang kaidahnya cukup panjang, kalau tidak dicontohkan maka bingung, Bu ya. Gimana nih cara mencontohkan? Nah, contohnya adalah salah satu tulabin. Dilihat di sini, Bu, salah satu tulabin artinya apa, Bu? Salah satu tulabin. Tiga murid. 3 siswa. Ya. Ini laki-laki, kita artikan siswa saja biar bisa membedakan antara siswa dan siswi ya. 3 siswa. Di sini karena kita ke kaidah pertama, Bu ya. Kaidah pertamanya apa, Bu? Al-adadu yukhaliful ma'dud. Yang namanya angka, bilangan itu pasti menyelisihi
benda yang dihitung. Nah, apa saja ini, Bu? Mana yang benda dihitung? Benda yang dihitung adalah tulab. Tulabnya di Benar. sini mudzakkar atau muannats? Muzakkar. Nah, karena kita harus fokus ke benda yang dihitung dulu, Bu ya. Jangan fokus ke angkanya dulu, karena nanti berpengaruh di soal nanti, insya Allah. Kalau kita langsung ke angkanya, nanti kita nggak fokus ke mudzakkar muannats. Kita harus fokus ke tulab, ya. Fokus ke tulab. Tulab ini adalah mudzakkar. Kita tahu dia mudzakkar dari mana, Bu? Ini jamak dari tolibun. Nah, kita harus tahu mufradnya dulu, Bu ya. Sahih. Kita harus tahu mufradnya dulu. Mufradnya adalah talibun. Talibun ini adalah apa? Mudzakkar. Muzakkar. Bukan langsung kita jadikan Ustaz, di sini kan nggak ada taknya, otomatis mudzakkar. Enggak semua seperti itu, Bu ya. Nanti ada jamak yang ada taknya, tapi dia mudzakkar. Misalkan riyalatun. Riyalatun dari kata apa, Bu? Riyalatun. Dari kata apa? Riyal. Riyalun. Riyal. Nah, itu kan ada taknya ya. Otomatis kita tahu dari mufradnya, dari kata mufradnya, gitu ya. Misalkan ada kata jamak yang mana dia nggak ada taknya tapi dia mu'annas. Misalkan gurafun. Nah, gurafun ini mudzakkar atau mu'annas? Idapun. Mu'annas. Karena apa? Karena kata mufradnya adalah gurfatun, ya, ada taknya. Walaupun di jamak yang nggak ada taknya, tapi kita tahu bahwasanya di kata mufradnya ada taknya, maka kita anggap dia mu'annas. Gitu, Bu ya. Nah, makanya kita menentukan mudzakkar mu'annasnya itu dari segi apa, Bu? Kata mufrad atau jamak? Dari segi kata mufrad. Nah, makanya tulabun kalau kita mufradkan menjadi talibun. Talibun ini berarti mudzakkar. Gitu, Bu ya. Otomatis kalau madudnya mudzakkar, ini benda yang dihitung namanya madud, Bu ya. Tulab berarti di sini madud. Adatnya di mana, Bu? Adatnya di bilangannya ini salah satu. Dia mu'annas atau mudzakkar, Bu? Mu'annas. Mu'annas karena dataknya ya. Karena menyesuaikan si makdud, gitu ya. Kalau makdudnya mudzakkar berarti adatnya harus mu'annas. Gitu ya. Berarti yang kita pelajari di bab ini semuanya adalah bilangan yang mu'annas karena kita belajar lil ma'dudil mudzakkar. Kalau ma'dudnya mudzakkar semua, berarti otomatis adatnya harus apa, Bu? Mu'annas semua. Kemudian kita ke kaidah ke mudhof. Di sini angkanya ada tanwinnya nggak, Bu? Nggak ada. Nggak ada, karena dia sebagai mudhof. Nah, terus kalau di ma'dud, dia majrur, Bu ya. Nah, tapi majrurnya nggak seperti biasanya yang kita pelajari di pelajaran 5. Ya kan, majrurnya itu biasanya pakai al kan, Bu. Mudhofun ilaih kan biasanya pakai al. Kalau di sini mudhofun ilaihnya tanpa al, sehingga dia harus pakai apa, Bu? Tanwin. Gitu ya. Jadi majrurnya harus apa, Bu? Pakai tanwin kalau di sini ada angkanya. Kemudian kata tulabun ini jamak atau mufrad? Jamak. Nah, jadi makdud itu harus jamak, harus majrur, mudhofun ilai. Kalau adatnya itu harus sesuai, yaitu kalau makdudnya mudzakkar, berarti adatnya harus mu'annas. Itu harus disesuaikan mudzakkar mu'annasnya. Kemudian dia sebagai apa, Bu? Mudhof. Gitu ya. Jadi adatnya ini selalu menjadi mudhof. Otomatis tidak boleh tanwin. Gitu ya. Baik. Al-an naqra jama'atan. Salah satu tullabin. Ayo. Salah satu Tulabin. Tullabin. Gitu, Bu ya. Jadi kaidah pertama apa, Bu? Adat itu harus menyelisih apa? Atau berlawanan dari apa? Dari makdud.
Nah, Ma'dud. kita harus fokus ke ma'dud dulu. Kalau ma'dudnya mudzakar, berarti otomatis adatnya harus mu'annas. Harus berlawanan. Nah, gitu ya. Karena adat dan adat dan ma'dud itu seakan-akan seperti suami istri, Bu ya. Selalu berjodoh. Jadi berlawanan, harus berlawanan dari segi apa, Bu? Dari segi jenisnya, gitu ya. Jenisnya harus berlawanan. Nggak boleh sama-sama laki, sama-sama perempuan, nggak boleh. Gitu kan, Bu? Secara agama juga nggak boleh kan, Bu? Nikah sama jenis kan Iya. jadi LGBT, Bu. Nah, ini juga yang namanya adat dan ma'dud itu harus selisih, harus menyelisihi dari segi jenisnya, gitu ya. Baik. Kemudian kaidah yang kedua, Pak, dari segi ma'dudnya. Nah, kita fokus ke ma'dudnya. Ini harus menjadi apa, Bu? Kata jamak. Nggak boleh ke mufrad. Salah satu tolibin nggak boleh. Harus menjadi jamak. Ya, harus menjadi jamak. Kemudian kedudukannya apa di sini? Mudhofun ilaih, otomatis harus majrur. Ma'dudnya harus apa, Bu? Majrur. Gitu ya. Otomatis kalau ma'dudnya majrur berarti kalau ma'dudnya mudhofun ilaih berarti adatnya harus sebagai mudhof. Gitu ya. Ini berlaku dari bilangan 3 sampai 10, Bu ya. Kenapa nggak berlaku di bilangan 1 dan 2? Ini nanti dibahas sendiri dia. Ini berlaku dari bilangan 3 sampai 10. Berarti kalau 4 apa, Bu? 4 siswa. Bahasa Arabnya apa, Bu? 4 siswa. Arba'atu Arba'at. tullabin. Naam, arba'atu tullabin. Sahih. Kalau 5 kelas, bahasa Arabnya apa, Bu? 5 kelas. Khamsatu ghurfati. Kelas itu apa? Faslun ya. Faslun. Jamaknya apa? Fusulun. Berarti khamsatu fusulin. Harus majrur. Khamsatu apa, Bu? Fusulin. Fusulin. 8 kelas. Jadinya apa, Bu? Tamaniyatu Tamaniyatu fusulin. Nam, fusulin. Gitu ya. Nah, di sini ada contoh lain, 4 buku. Bahasa Arabnya apa, Bu? Kutubin. Kutubin. Nam, arba'atu kutubin. Ahsantuna jami'an. 5 hari. Bahasa Arabnya apa, Bu? Khamsatu ayamin. Naam, khamsatu ayyamin. Masya Allah, langsung bisa semua ini. Lumayan ribet, tapi kalau dilatih terus, insya Allah, ini Bu ya, akan mudah insya Allah. Kalau dilatih terus akan mudah. Nah, langsung kita fokus ke bilangan 1 dan 2. Kenapa sih kok mu'alif, kalau di dalam buku yang asli, Bu ya, itu nggak ada teori dibahas sendiri 1 dan 2. Nah, mungkin ya, saya mikirnya, Hafidhahullah Ta'ala, Syekh Abdul Rahim, itu karena di pelajaran semester lalu, itu sudah membahas mufrad semua, Bu. Mufrad itu ya dulu ala wahid. Kata yang mufrad itu menunjukkan bahwasanya bendanya itu cuma satu. Makanya beliau tidak membahas secara teori dari bilangan 1. Nah, gitu, Bu ya. Kemudian kenapa nggak bahas musanna di bilangan 2 di sini? Karena di bab musanna di pelajaran kemarin, di pelajaran 18 itu sudah membahas musanna. Jadi tidak perlu membahas tentang 2 benda. Nah, gitu, Bu ya. Jadi karena benda yang musanna itu ya dulu ala itsnan. Jadi nggak perlu angka 2 lagi, nggak perlu kata. Mungkin sepertinya seperti itu. Gitu ya. Otomatis tidak dibahas secara teori di dalam buku Durusul Lughah. Tapi mau nggak mau kita harus di sini kita tambahkan dari modul kita tambahkan nggak apa-apa karena ini ya sebagai tambahan materi gitu ya, tambahan materi di dalam modul kita. Jadi kaidahnya apa? 1 dan 2 di sini al-ma'dudu yakunu kal man'uti. Silakan diharokati dulu. Al-ma'dudu yakunu kal man'uti.
Yang namanya ma'dud, bilangan yang dihitung, benda yang dihitung, itu seperti man'ut pada kaidah na'tun wa man'ut, Bu. Masih ingat kaidah man'ut wa man'ut itu gimana? Na'tun wa man'ut bagaimana? Masih ingat nggak, Bu? Nah, harus mengikut dari empat hal ya. Tapi kalau di sini dari dua hal saja, mudzakkar muannas atau dari segi i'rab gitu ya. Cukup dua hal ini saja. Karena yang dua hal yang lain itu pasti ya selalu diikuti antara sama-sama ma'rifah. Ini sama-sama nakiroh. Kalau bilangan ini harus sama-sama nakiroh sama-sama bilangan yang mufrad. Tergantung ya, kalau yang wahid itu mufrad, kalau yang ithnani itu pasti bilangan musanna gitu ya. Tergantung, kalau nomor satu itu berarti sama-sama mufrad, kalau nomor dua itu harus sama-sama musanna. Ya, makanya kita fokus ke dalam dua hal saja, i'rab dan apa, Bu? Dan jenis ya, jenis itu bahasa Arabnya Pak, nau ya. Nau, nau itu antara mudzakkar dan mu'annas. Baik. Nah, kaidahnya sama seperti na'tun wa man'ut, akan tetapi wahid di sini sebagai apa, Bu? Kalau dulu saya waktu kuliah, kenapa kok harus tidak perlu ditambahkan wahid? Misalkan indi maktabun, misalkan saya mempunyai meja, kenapa nggak perlu ditambahkan satu? Karena meja dalam bahasa Arab maktabun di situ sudah menunjukkan satu benda, itu Bu ya, satu benda. Kalau ingin ditambahkan angka satu, itu akan sebagai penegasan kalimat saja, Bu. Misalkan indi maktabun wahidun. Jadi wahidun di sini hanya sebagai penegasan saja. Sama kayak ithnani, indi maktabani. Itu sebenarnya tanpa ada ithnani itu sudah menunjukkan dua benda kan, Bu? Jumlahnya dua. Kalau ditambahkan kata ithnani itu hanya sebagai apa, Bu? Sebagai penegasan saja. Indi maktabanis nani. Seperti itu. Nah, tapi susunannya gimana? Susunannya itu seperti apa, Bu? Na'tun wa man'ut. Otomatis kalau ini, tapi man'utnya di awal, Bu ya. Daripada kalau tadi kan 3 sampai 10 man'utnya di akhir. Ya enggak, Bu? Man'ut lagi. Ma'dud, afan. Ma'dudnya di akhir, ya kan, Bu? Ma'dudnya di akhir. Tapi kalau di bilangan 1 dan 2, ma'dudnya itu di awal karena dia sebagai man'ut, nggak boleh. Man'ut itu di akhir itu nggak boleh. Gitu, Bu ya. Bisa dipahami? Nah, otomatis kalau ma'dudnya sebagai man'ut dan angkanya al-adad itu sebagai apa, Bu? Na'tun, gitu ya. Makanya adat di sini akhirkan karena sebagai na'tun gitu, Bu ya. Diakhirkan. Jadi posisinya kalau yang 3 sampai 10 adat dulu baru ma'dud, tapi kalau dalam kaidah 1 dan 2 itu harus ma'dud dulu baru adat. Itu, Bu ya, bisa dipahami? Dibalik, posisinya dibalik gitu aja. Dan susunannya harus na'tun wa man'ut. Berarti kalau indi maktabun, kalau satu berarti wahidun. Kalau misalkan kita belajar yang mu'anas, Bu ya, ini saya contohkan yang mu'anas satu aja. Misalkan madrasatun, fil qaryati madrasatun, misalkan. Berarti kalau tambahkan satu, fil qaryati madrasatun wahidatun, harus ada taknya. Gitu, Bu ya, harus ada apanya, Bu? Harus ada taknya karena harus sama-sama mu'anas. Man'utnya mu'anas, na'tunnya harus mu'anas. Ma'dudnya mu'anas, adatnya harus mu'anas. Jadi selalu mengikuti dalam jenis katanya. Dia mudzakkar atau mu'anas. Gitu, Bu ya. Seperti itu. Baik, al-an naqra jama'atan. Dari bilangan 1 dan 2 dulu, Bu ya. Raqibun wahidun. Ayo, Bu. Raqibun
Rokibun Rokibun wahidun. Rakiban ithnani. Ayo. Rokiban Rokiban isnani. Apa artinya rakibun wahidun? Satu penumpang ya. Satu penumpang. Rakiban ithnani berarti apa, Bu? Dua penumpang. Nah, ini sekarang dicontohkan full, Bu ya. Dari 3 sampai 10. Yang mana kaidahnya apa, Bu? Al-ma'dudu yakunu jam'an. Maksudnya al-adadu. Ini kok nggak ada kaidah awalannya, Bu ya? Kaidah awalnya gimana, Bu? Al-adadu yukhaliful ma'dud, kemudian al-ma'dudu yakunu jam'an majruran bil idofati. Silakan ditambahkan sendiri di atasnya. Al-adadu yukhaliful ma'duda. Gitu, Bu, di atasnya. Saya contohkan, Bu ya. Saya contohkan al-adadu. Tulisan jelek gak apa-apa ya. Yukhaliful ma'duda. Ini kaidah awalnya harus diperhatikan, Bu ya. Adat itu harus menyesuaikan apa, Bu? Ma'dud dari segi apa, Bu? Mudzakkar dan muannas. Kalau maksudnya menyesuaikan apa? Harus berlawanan ya. Harus berlawanan. Kalau ma'dudnya muannas berarti adatnya mudzakkar. Kalau ma'dudnya mudzakkar berarti adatnya harus muannas. Gitu ya. Harus berlawanan. Yukhalif itu harus artinya adalah berlawanan gitu. Baik, al-naqra jama'atan. Dari 3 sampai 10 ya. Salah satu rukabin. Ayo. Salah Satu rukabin. Arba'atu rukabin. Ayo. Arba'atu rukabin. Khamsatu rukabin. Ayo. Satu rukabin. Sittatu rukabin. Ayo. Satu rukabin. Sab'atu rukabin. Ayo. Sab'atu rukabin. Samaniyatu rukabin. Ayo. Samaniyatu rukabin. Tis'atu rukabin. Tis'atu rukabin. Asyaratu rukabin. Asyaratu rukabin. Taib. Alhamdulillah. Ini kaidahnya dulu semua, Ibu ya. Nanti hiwarnya menyusul insyaallah. Ada pertanyaan sampai sini untuk kaidahnya? Rukabin itu jamak dari apa, Bu? Rukabin. Rokibun. Nah, ini sudah ada ya. Rokibun wahidun, rokiban. Nah, jadi yang namanya ma'dud di dalam 3 sampai 10 harus jadi apa, Bu? Harus jadi jamak. Ma'dud di dalam kaidah 3 sampai 10 itu harus jadi jamak. Nah, otomatis di sini kalau kita simpulkan, Bu ya. Jadi di dalam bilangan 1 sampai 10 itu ada berapa kaidah, Bu? Ada 2 kelompok, Bu ya. Di dalam bilangan 1 sampai 10 itu dibagi menjadi 2. Apa saja, Bu? 1 dan 2. 3 dan 10. 1 dan 2, 3 sampai 10. Gitu ya. Jadi bilangan 1 sampai 10 dibagi menjadi 2 kelompok. 1 dan 2. Kemudian 3 sampai 10. 1 dan 2 kaidahnya seperti ini. Al-ma'dudu yakunu kal man'uti. 3 sampai 10 kaidahnya seperti sampingnya. Al-adadu yukhaliful ma'dud. Kemudian ma'dud jadi jamak majruran bil idofati. Seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan di antara 2 kelompok ini. 1 dan 2 sebenarnya tidak dipelajari di dalam durusul logo ini. Ini hanya tambahan saja, Bu ya. Biar kita tidak kelewatan. Tidak terlewat gitu. Tidak terlewat, Bu ya. Kita bahas 3 sampai 10 kok 1 dan 2-nya kemana gitu kan. Nanti ada yang bertanya seperti itu kan biasanya. 1 dan 2 itu memang tidak dibahas di dalam kitab ini di durusul logo. Tetapi ya untuk melengkapi materinya kita tambahkan saja.
Jadi hanya sebagai apa, Bu? Di sini 1 dan 2 intinya adalah sebagai apa? Penegasan suatu kalimat. Gitu ya. Boleh tidak ditulis. Nah, jadi 1 dan 2 itu boleh banget tidak tertulis karena di dalam bahasa Arab ada kata mufrad dan ada kata mutanna. Mufrad itu menunjukkan satu benda, kalau mutanna menunjukkan apa, Bu? Dua benda. Atau ganda ya, menunjukkan bendanya itu ganda. Nah, untuk 3 sampai 10 ya itu harus memerlukan apa? Memerlukan bilangan sendiri, gitu ya. Memerlukan bilangan sendiri. Nah, ini kaidahnya yaitu adat itu harus menyelisihi benda yang dihitung dari segi apa, Bu? Menyelisih apa? Mudzakkar atau muannats. Ma'dud itu selalu harus jadi jamak ketika di bilangan 3 sampai 10 gitu, Bu ya. Harus jadi jamak. Nah, jadi ini tidak sama sekali membahas tentang akil dan gairu akil, Bu ya. Ini berlaku untuk semuanya gitu. Oh. Ini berlaku untuk akil dan gairu akil. Jadi Ustaz, ini kan gairu akil. Masa kaidahnya disamakan dengan yang akil? Nah, iya, memang kaidahnya seperti itu, disamakan. Jadi nggak membahas sama sekali tentang akil dan gairu akil. Intinya sama pembahasan. Yang penting yang dilihat itu apa, Bu? Yang dilihat itu adalah ma'dudnya itu mudzakkar atau mu'annas gitu saja. Nggak membahas sama sekali akil atau gairu akil. Gitu ya? Iya. Yang penting kita harus tahu ma'dud. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cepat dulu dengan dengan membacakan absen. Dan 2 pekan kita nggak baca absen, Bu ya. Ini tambahnya sedikit, Bu ya. Mungkin juga karena Ibu ini ya sudah belum, Bu? Apa Ustaz? Ibu sudah menghafal kosakata belum? 19 sampai 19. Oh, udah ya, sampai 19 ya. Alhamdulillah. Mungkin dilanjutkan saja, Bu ya. Kosakata pelajaran 20 pelajaran 20 dilanjutkan saja karena di sini belum ada wajibah sama sekali. Nah, gitu ya. Jadi maka dari itu pelajaran 20 silakan dihafalkan. Bisa dipahami, Bu ya? Baik, ada pertanyaan sampai sini? Belum, Ustaz. Kalau nggak ada, kita cukupkan.